Yang dituduhkan oleh lembaga LSM ini, MUI ini, oleh Pak Anwar ini, yaitu NII. Dan itu dibantah oleh Syekh Panji Gumilang bahwasannya di sini tidak ada NII, tidak ada NII. Dan selama saya belajar di situ nggak ada yang namanya itu penyuluhan tentang NII atau baiat, nggak ada. Yang disiarkan di TV One itu katanya nanti di kelas 12 itu ada yang namanya irsyad. Irsyad itu tentang pemahaman NII atau baiat. Nggak ada, Pak. Malah saya justru ketika irsyad itu saya diajarkan mengenai NKRI. Di situ saya diajarkan mengenai kerjasama berskala besar, yaitu blue economy. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian ingin melihat semua berita itu ada di Berita Indonesia yang terbitan dari saudara ini Pak siapa namanya, Robin Simanulang. Nah itu saya baca semua itu, dan di situ nggak ada yang namanya NII. Malah justru benar dugaan saya bahwasannya ini semua sudah diskenariokan. Radikal. Kan bingung kan? Dibilang komunis tapi dibilang teroris. Bingung juga nih. BNPT lagi turun tangan, coba bayangin. Harusnya kan bukan BNPT yang turun tangan kalau dia komunis kan. Pemerkosa, semua nggak ada buktinya semua. Penipu tadi ya. Apalagi terus kemudian gaji karyawan, pemerasan. Semua karyawannya ngaku-ngaku diperes sama Panji Gumilang dan seterusnya, ya kan? Orang-orang barisan sakit hati. Sama gaji, ya. Gaji itu UMR, Pak. Nggak ada yang diperas. Malah justru saya lihat itu ketika wali santri atau pegawai di sana masuk ke situ pasti sejahtera, pasti punya rumah. Ya, saya udah pasti lihat. Si Pak Santiamar sudah ke sana, Pak Rasir. Udah saya lihat. Sudah ke dalam, udah 2 kali atau 3 kali? Udah kali, Pak. 3 kali. Oke, kita stop dulu videonya. Al Rasidi, silakan lanjutkan cerita. Iya, Pak Paul. Jadi dari situ hipotesis saya benar, karena ketika Syekh Panji Gumilang dikatakan bahwasannya itu melanggar pasal 156A. Nah, saya telusuri mengenai sejarahnya itu pada zaman Soeharto. 156A itu sudah menjadi kontra di kalangan tokoh-tokoh Indonesia di bidang akademisi hukum Indonesia, sehingga waktu itu juga pernah mengalami yang namanya judicial review. Nah, namun itu ditolak oleh MK. Nah, sekarang pasal ini dipergunakan untuk menarik atau ibaratnya menjerat Syekh Panji Gumilang. Nah, padahal di situ kalau kita mereview prosesnya, itu mereka ini nggak bisa yang namanya langsung menyetuskan bahwasannya orang ini terpidana dan lain, karena di situ harus ibaratnya dalam pasal 2 itu mengatakan bahwasannya ketika ada orang yang melakukan seperti itu atau organisasi, itu harus diberi peringatan dulu, diberi SP dulu, pembinaan lah. Betul. Namun kan ketika ada gonjang-ganjing itu, kita langsung dijustifikasi, Pak. Nah, langsung ada demo pertama. Nah, demo pertama itu kita masih oke. Karena pada saat itu saya juga turut hadir di situ dalam menyambut para pendemo itu. Nah, setelah itu muncul demo yang kedua. Demo yang kedua itu kalau kita ngelihat di radar Indramayu, ada beberapa remaja yang itu disuruh bawa batu untuk menghantam polisi.
namun tidak divideokan atau tidak disebarluaskan ke media. Nah, itu saya rasa pemerintah ini mengendalikan memori-memori yang ada di masyarakat ini, di warga negara ini, sehingga menggiring opini untuk menyalahkan Syekh Panji Gumilang. Itu. Nah, terus kita melihat lagi mengenai pasal kedua dari 156A ini. Nah, yang dituduhkan oleh lembaga LSM ini, MUI ini, oleh Pak Anwar ini, yaitu NII. Dan itu dibantah oleh Syekh Panji Gumilang bahwasannya di sini tidak ada NII. Dan selama saya belajar di situ nggak ada yang namanya itu penyuluhan tentang NII atau baiat, nggak ada. Yang disiarkan di TV One itu katanya nanti di kelas 12 itu ada yang namanya irsyad. Irsyad itu tentang pemahaman NII atau baiat. Nggak ada, Pak. Malah saya justru ketika irsyad itu saya diajarkan mengenai NKRI. Di situ saya diajarkan mengenai kerjasama berskala besar, yaitu blue economy. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian ingin melihat semua berita itu ada di Berita Indonesia yang terbitan dari saudara ini Pak siapa namanya, Robin Simanulang. Nah, itu saya baca semua itu. Dan di situ nggak ada yang namanya NII. Malah justru benar dugaan saya bahwasannya ini semua sudah diskenariokan. Itu, Pak. Nah, mengenai Pak Bupati juga ini. Kemarin saya Panji Gumilang dalam Ibu. Yang Bu Nina ini, ya Ibu Bupati, saya ini bayar pajaknya sedikit-sedikit, padahal dalam PBB itu nyangkut juga uang swadaya, katanya 100 juta gitu. Betul, untuk ini desa. Iya. Dibebankan lagi swadaya desa. Betul, dan dulu nih Pak Paul, saya masuk itu waktu kelas 10. Itu luar biasa sepi di Gantar itu, di Indramayu itu. Dulu kita masuk di gate selatan. Nah, gate selatan itu mulai ramai itu karena kedatangan kita. Karena ada mahasiswa juga, ekonominya pun ikut naik. Yeah. Terus karena di gate selatan ini ditutup karena kita melewati gate utara. Gate utara itu dulunya banyak banget prostitusi, Pak. Namun dengan adanya jalan gate utara itu dibeli semuanya, disuruh pindah itu orang-orang prostitusi itu. Kurang bijak gimana, kurang nasionalis gimana, kurang akhlaknya kurang mulia gimana coba. Seharusnya negara ini bersyukur punya Syekh Panji Gumilang. Nah, setelah itu saya jadi mahasiswa, saya tinggal di Punduan. Di Punduan itu Pak Paul, saya pernah meneliti mengenai kesejahteraan masyarakat di sana. Di Punduan 2 itu, di perumahan dekat Punduan 2 itu, ada satu desa Pak Paul. Itu mereka, kalau saya bilang, sengsara banget Pak Paul. Itu mereka bercerita tentang nasib mereka yang tadinya di desa ini diusir ke desa ini, terus mereka nanam gagal semua karena hama tikus. Nah, duit swadaya itu digunain buat apa gitu? Sehingga kesejahteraan masyarakat di sini nggak diperhatikan. Dan sempat juga kan Pak Luki Hakim itu sebelum beliau lengser itu beliau ke Al Zaitun terlebih dahulu. Nah, setelah itu lengser. Nah, saya perlu menanyakan ini mengenai informasi yang harus dibongkar. Informasi itu sebenarnya sudah dipegang oleh Pak Bu Hakim ini mengenai keburukan dari
Bu Dina ini, buat Bupati ini. Nah, cukup sekian aja Pak Paul. Nanti saya Pak Rasidi, Mas Rasidi, boleh nggak besok ajak teman-teman semua Al Zaitun datang di Zoom ini, kita bicara pasca penangkapan Panji Gumilang, kira-kira kalian mau bikin apa dan apa yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin kita ini itu paspor terbuka di sini. Nggak mungkin terbuka lah. Oh, bukan. Yang terbuka ini kan kita bilang gini, artinya ini kan suara dari Civitas Akademika, Alumni kepada pemerintah. Sama Maksudnya Wali Santri begitu. Al Rasidi bikin statement lah atau petisi kan. Ini jadi sama Wali Santri gitu. iya, jadi pernyataan sikap dari para santri dibacain kalau perlu, Civitas Akademika, para santri, para Civitas Akademika. Kalau mengenai hal tersebut sudah ada, namun berkaitan dengan demonstrasi dan lain-lain itu kita tidak bisa. Oh enggak, Kenapa? itu nanti, itu urusan nanti, itu jangan, itu internal. Yang saya maksudkan, yang bisa kalian publikasi supaya seluruh masyarakat Di dunia. ya bergerak, melihat. Jadi kalian harus ngomong dan tampak muka semua bahwa kami ya Civitas Akademika bilang tidak ada semua tuduhan-tuduhan yang bilang ini kan karena Zoom ini kan Zoom internasional dan Zoom ini adalah Zoom yang dimana kalau kita bilang sesuatu kita bertindak ya. Kita nggak cuma ngoceh-ngoceh doang, arisan keluhan, terus cari viewer, cari donasi buat saya, enggak ya. Kita benar-benar kerahkan segala yang kita bisa, segala channel-channel kita yang kita mampu. Bahkan Pak Ponto pun berkali-kali menunjukkan dukungannya kepada Panji Gumilang ya. Pak Soleman Ponto ini Kabais ya, mantan Kabais ya, adalah ketua pembina dari Galarua ya. Beliau ini ketua pembina Galarua. Pak Santiam ini direktur Galarua. Jadi kita benar-benar concern dengan Panji Gumilang karena saya sebagai orang Kristen ya, sebagai pendeta Kristen, saya sangat menaruh respek sekali dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Ya, dan saya pernah ke Al Zaitun soalnya ya dulu ya 2017, bulan saya lupa bulan April atau apa ya. Saya pernah ke Al Zaitun soalnya ya. Jadi itu luar biasa sekali. Dulu waktu saya ke Al Zaitun, pikiran saya itu sudah dicekokin bahwa Al Zaitun ini teroris, NII dan segala macam itu ya. Tetapi belakangan saya melihat loh, ini orang beda nih dengan apa yang kita dengar. Nah justru kita tuh pengen dengar dari semua Civitas Akademika, masing-masing siapakah Panji Gumilang, siapakah Al Zaitun, kalian harus ngomong di dunia internasional ini. Ini kan Zoom ini semua dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari mana-mana, ada dari New Zealand, ya. Ini Zoom internasional. Nah, suara Anda didengar di sini dan apa namanya, masing-masing semua ini punya pasukan lagi ya dalam. Jadi suaramu didengar dan live viewernya juga lumayan ya, di atas 1000, selalu di atas 1000 ya. Live viewernya itu penting, live viewer itu ya, minatnya itu ya. Jadi mungkin bisa ajak teman-temanmu. Setelah itu video ini dipotong-potong sama alap-alap YouTube, disebarluaskan kemana-mana. YouTube saya ini diboikot sama banyak orang karena saya ini ya menentang hedonisme, kerakusan, keserakan para YouTubers yang nipu orang-orang cari donasi dengan atas nama agama. Tetapi oleh alap-alap YouTube yang rekanan-rekanan kita, kalau di YouTube saya cuma 50.000, maka di YouTube lain bisa 200.000, 300.000 yang nonton, ya, dipotong-potong sama mereka. Jadi itu bagus, ya, karena banyak alap-alap YouTube yang ngambil YouTube saya, dan itu bagus sekali. Mereka itu mengemasnya dengan cantik sekali, dan saya berterima kasih juga. Itu Alias bisa nggak tuh bisa teman-teman dikerahkan kemari 10 orang, 20 orang, saya kasih kalian ngomong. Gantian siapa dulu? Nanti siapa jadi moderatornya nih? Kemarin siapa saja yang pernah masuk ya? Udah 3 orang pernah masuk kemari ya. Nah, kita pengennya itu sekarang rame-rame masuk. Boleh. Nanti saya undang para alumni dan juga para wali santrinya. Ya. Cuman seperti ini Pak Paul. Kita ini
di apa ibaratnya disekak oleh mereka. Taktik mereka ini cukup cerdik. Jadi ketika kita bersuara dari kalangan, saya ini alumni dan juga masih beraktivitas di Mahat Al Zaitun sebagai mahasiswa, itu karena yang ditetapkan itu pasal 156A, itu kita tidak bisa yang namanya berdemonstrasi dan lain. Kenapa? Karena hal itu memperkuat dugaan 156A itu. Karena dalam unsur penodaan agama ini mencakup yang namanya permusuhan. Nah, dan permusuhan ini dipegang oleh mereka sehingga muncullah demonstrasi berjilid-jilid. Itu Pak Paul. Jadi mereka yang bikin permusuhan, Pak. Channel ini ya, Anda lihat ya, channel saya, setiap kali saya bikin apa, sejak channel ini keluar ya, sejak saya viral, ya, setiap kali saya ngomong apa, maka pemerintah langsung menanggapin. Karena ini menjadi barometer internasional channel saya ini. Betul. Setiap kali saya ngomong apa di sini, ya pemerintah takut. Ya karena di sini ada banyak para jenderal juga, Ibu Koni di sini, dulu Pak Tobing di sini, Pak Ponto di sini, dulu ada Budiman Sujatmiko ada di sini. Ini menjadi indikator internasional, bukan cuma nasional ya. Penonton saya memang tidak sebanyak siapa itu yang wartawan Kompas itu, ya. Tetapi channel ini channel internasional dan yang nonton ini indikatornya adalah indikator para politikus ya. Karena saya apa yang tidak bisa diomongkan di channelnya Deddy Corbuzier maupun di channelnya Faisal itu, ya di sini diomongkan dan saya yang ngomongkan nanti. Karena saya kebal hukum. Terus saya ini Pak Paul minta tolong kepada semua yang di sini mungkin ada penegak hukum, politisi. Saya ingin supaya membantu bersuara agar hak asasi dari Syekh Panji Gumilang mengenai pasal 18 yang sudah ibaratnya sudah dicetuskan di PBB, sudah diakui oleh Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, itu dijalankan. Karena saya rasa semua ini benar-benar skenario yang cerdik dari mereka, Pak. Dan saya turut sedih, ibaratnya dengan adanya hal seperti ini. Jadi kasihan gitu. Adik-adik kelas saya saya punya adik juga di sana karena di SMK Kejuruan Pertanian. Nah, SMK Kejuruan Maritimnya Pak Paul itu masih disegel, Pak. Saya nggak tahu kenapa itu. Segel semua dong, termasuk sama galangan kapalnya kan? Iya, betul Pak Paul. Karena mereka mau ambil alih. Judulnya dari awal tuh saya sudah ngomong, dari pertama kali kasus ini mulai naik, ya. Ini saya beneran ya, ini saya bukan ngomong saya punya indera keenam segala macam. Semua yang saya ngomong selalu terjadi. Termasuk ini Panji Gumilang pasti masuk. Ini saya udah bilang 70% masuk, kecuali Ade Armando dan para influencer lainnya mulai teriak. Dan yang saya paling kecewa Rudy Kamri. Dia sama sekali nggak. Malah dia ikut menjatuhkan Panji Gumilang. Saya pikir Rudy Kamri nasionalis. Ternyata dia terhasut juga. Ya, channel anak bangsa itu ya. Karena rekanan kita juga di sini sebetulnya Rudy Kamri ini. Nah, Ade Armando juga ya. Nah, masalahnya diam semua. Ada itu ya, Cokro TV cuma Nong nggak ada masa, dia nggak punya masa. Ya, Pok Nong itu ya. Terus makanya yang bisa menyelamatkan Panji Gumilang hanya medsos. Ya kan? Kalau ini sampai terjadi pembalikan keadaan ya, bahwa si Panji Gumilang adalah victim. Sekarang ini kan yang dibilang victimnya ini kan adalah kalian. Kalian ini sedang ditipu sama Panji Gumilang. Kalian, Civitas Akademika, sedang ditipu oleh Panji Gumilang. Maka kalian, Civitas Akademika, semua harus keluar. Harus ngomong. Fakta-fakta di sana lah. Kalian, Civitas Akademika, ngomongnya sendiri-sendiri, spot-spot, cari ke channel-channel yang jajan-jajan. Ngomong di sini, didengar. Dibalik keadaannya, nanti semua orang dengar, nanti channel ini, kemudian nanti kalian satu-satu mulai kemana-mana. Kalian harus bikin sebanyak mungkin ngomong di sini selama 2-3 jam, ngomong semua gantian. Siapa Panji Gumilang, apa jasa-jasanya, kita bikin. Karena sekarang ini kan Panji Gumilang di framing bahwa Panji Gumilang penipu, pemerkosa.
ya kan? Iya, Pak Paul. Teroris. Coba bayangin, penipu, pemerkosa, teroris. Oh, ini persis cara-cara PKI bener ya. Komunis, ya kan? Bagaimana bisa komunis itu jadi teroris? Radikal. Kan bingung kan? Dibilang komunis tapi dibilang teroris. Kan bingung juga nih. BNPT lagi turun tangan, coba bayangin. Harusnya kan bukan BNPT yang turun tangan kalau dia komunis kan. Pemerkosa, semua nggak ada buktinya semua. Penipu tadi ya. Apalagi terus kemudian gaji karyawan, pemerasan. Semua karyawannya ngaku-ngaku diperes sama Panji Gumilang dan seterusnya, ya kan? Orang-orang barisan sakit hati. Sama gaji, ya. Gaji itu UMR, Pak. Nggak ada yang diperas. Malah justru saya lihat itu ketika wali santri atau pegawai di sana masuk ke situ pasti sejahtera, pasti punya rumah, Ya, saya udah pasti lihat. makan Saya udah lihat. kopi. Si Pak Santiamar sudah ke sana, Pak Rasid. Udah saya lihat. Sudah ke dalam udah 2 kali atau 3 kali udah 3 kali, kesana. Pak. 3 kali. Makanya kita ngotot. Muharram masuk, Pak. Muharram masuk. Hah? Pas Muharram. Masuk. Oh, masuk, nggak ketemu saya. Kemarin masuk waktu milad. Saya ngomong di situ. Sampai Nggak ada naik ke tower. Sampai naik ke towernya, ke menaranya kalian itu. Satu-satunya ormas yang diizinkan naik ke atas itu menara pemuda perdamaian. Iya, Pak Panji Gumilang itu kita ini saya sudah kontak ke sekretarisnya beliau. Saya mau undang ke Universitas Haifa untuk jadi pembicara umum untuk memperkenalkan Indonesia Israel, memperkenalkan hubungan Indonesia Israel. Dan kita lagi mau minta supaya mahasiswa Al Zaitun bisa dikirim ke Haifa untuk belajar dan dapat beasiswa. Coba bayangin, sampai segitu loh upaya saya untuk kalian loh. Karena selama ini saya jujur aja, saya jadi santri di sana, juga sekarang jadi mahasiswa, itu terbantu banget, Pak. Karena kita para mahasiswa, terutama saya sendiri kan, saya juga mahasiswa, saat ini saya punya perusahaan, tapi nggak begitu besar. Nah, saya membiayai diri sendiri, karena posisi saya masih membangun perusahaan, otomatis keuangan saya kan mandek. Dan itu setiap kita telat membayar, kita disubsidi oleh beliau. Luar biasa sebenarnya. Dan bahkan kalau kita telusuri di institutnya, Pak, itu wali santri yang tadinya nggak berpendidikan jadi mahasiswa dan lulus. Dan sekarang mereka semua ada di LBH, ada di entrepreneur lainnya, banyak, Pak, yang sukses itu. Bahkan kalau saya nggak diajarkan mengenai entrepreneur, jiwa-jiwa nasionalis, jiwa-jiwa pengusaha, saya nggak bakal jadi seperti ini. Ya. Makanya, jadi kalian masuklah kemari rame-rame, kalian bikin ya. Ini saya kasih informasi ini beneran, saya sudah bilang sama sekretarisnya Panji Gumilang ya, bahwa tolong saya minta emailnya, mau saya undang Panji Gumilang untuk bicarakan, sebab kita ada sediakan beasiswa sampai hampir separuh ya, kuliahnya sampai separuh untuk beasiswa, dan kita undang dari Al Zaitun mahasiswa kan ada alumninya kan ada ribuan itu kan. Ya, kirimlah 100 setiap tahun kan. Itu kita lagi mau undang, ajak kerjasama supaya kalian melihat ya, matanya terbuka. Yang kalian tahu kan selama ini kan informasi dari Palestina semua. Nah, tapi hari ini Anda melihat sendiri bagaimana Israel itu, bagaimana terbukanya Israel, bagaimana majunya negara Israel. Dan di situ ada pelajaran agama Islam juga ya. Saya juga sedang belajar bahasa Arab di Haifa sekarang ini. Ya, karena wajib, karena itu kan ininya saya kan, menjadi bagian dari ininya saya, bagian dari disertasi saya, sehingga saya wajib belajar bahasa Arab. Walaupun saya SMP sudah pernah ngaji dulu ya, tapi ini saya wajib belajar bahasa Arab lagi, literatur ya. Nah ini boleh ini Pak Paul, ini saya minta nomor kontaknya, nanti saya hubungin Pak Paul. Boleh. Saya
juga dengan Tolong ini catat dulu nomornya hotline-nya Galarua, lalu nanti bilang sama Galarua kontaknya saya. Sebetulnya sekretarisnya Pak Panji Gumilang punya nomor kontaknya saya. Nomor saya di Israel, saya udah kasih. Oh, Nama yang ini ya. Heeh. Nomor sekretarisnya Pak Panji Gumilang. Sebentar. Nomor sekretarisnya Pak Panji Gumilang ini namanya sekretarisnya ini kan Pak Abdul Halim kan? Oh ya, betul. Ya, Pak. kenal nggak sama Pak? Kenal baik nggak dengan Pak Abdul Halimnya? Kenal, Pak. Cuman Nah, minta sama beliau bilang. jarang ketemu karena beliau ini kan betul-betul sibuk. Nah, namun ketika Kalau nggak catat aja ini nomornya Galarua 0811 0811 2006 2006 6662. 6662. Jadi total Oke. namanya tadi semua ya 0811 200 64 kali 2 ya. Oh ya, sudah betul. Nah, nanti ditanya bilang saya Al Rashid yang dari SOM, minta langsung kontak kasih nomor saya. Ini biar dikasih nomor saya pribadi. Nanti tolong ajak teman-teman semua sebisa mungkin. Kapan mau bisa besok bagus lagi tuh. Besok itu momentumnya bagus nih kita nih. Kalau besok bisa masuk rame-rame orang 20 cerita semua, open camp semua, nggak apa-apa, jangan takut ya. Yang penting ngomongnya dicatat dulu poin-poinnya supaya jangan ngalar-ngalar dan jangan subversif ya, yang berkaitan dengan subversif. Kalau penistaan agama itu nggak ada percaya saya, itu yang dibidik hanya Panji Gumilang. Kalian tuh nggak kena. Karena kalau sampai kalian kena, bubar Al Zaitun, mereka nggak dapat apa-apa. Iya, serius. Kalau kalian bubar itu masyarakat marah, justru pemerintah akhirnya dapat pepesan kosong loh. Nah, jadi sebetulnya kalianlah viktimnya. Viktimnya tuh kalian, Civitas Akademika bersama dengan Panji Gumilang. Tetapi pemerintah sedang menunjukkan bahwa kalian viktim dibodohi oleh Panji Gumilang. Wah, itu. Sekarang ini kan isu yang beredar begitu, yang sedang dilawan oleh Galarua dan oleh YouTube ini. Kita lawan. Boleh, Pak. Kemarin teman saya Monique Rikers itu sahabat saya. Monique Rikers Fakta Israel yang kemarin kasih kata sambutan waktu kalian ada penerbangan besar di sana itu Muharram itu. Monique Rikers itu sahabat saya itu. Yang dari Israel itu ya. Nah, itu kita sudah benar-benar mau habis-habisan. Makanya ini saya bilang ini Panji Gumilang pasti masuk. Karena kelamaan kita nih geraknya. Nah, kita ini meraba-raba dalam kegelapan, makanya Pak Santiamer pergi ke sana, tetapi ya kurang kuat ya suaranya ya, karena Galarua masih LSM kecil ya. Tapi walaupun begitu kita internasional, ya kita cukup progresnya cukup cepat ya Galarua untuk LSM yang baru berusia 1 tahun mah ini udah kencang sebetulnya Galarua ini, karena didukung oleh dunia internasional. Terima kasih Pak Rasidi, minta tolong saudara untuk segera bisa kasih kabar. Bisa nggak? Bisa 20, 30, semakin banyak semakin bagus. Lalu rame-rame ngomong di sini saya moderatorin. Ya, saya moderatorin supaya kalian bisa teriak sama-sama. Oke, Pak Santiamer, ada kasih kata penutup sedikit, lalu biar ditutup oleh ditutup dalam doa oleh Pak Kwang aja tuh dalam doa biar cepat. Ya, Pak Santiamer silakan. Baik, terima kasih Pastor Al Rashidi. Kami Galarua bersama Anda. Merdeka yang kalian perjuangkan adalah sama juga dengan kami perjuangkan, jadi Anda tidak sendiri. Tetap beri semangat kepada santriawan dan santriawati, juga teman-teman kita di sana, jajaran daripada Profesor Dr. AS Panji Gumilang Magister Pertanian. Beliau sehat. Itu aja, kami tidak pernah melupakan inspirasi yang beliau berikan. Juga kami yang pernah datang ke sana. Maju terus ya Al Rashidi, dan kita Anda sudah diperkenalkan dengan kebenaran yang hakiki dan Anda sudah merdeka ya, tidak di dalam penjajahan lagi. Oke, selamat malam Pastor. Ya, silakan Pak Kwang tutup dalam doa langsung. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan, siapakah kami? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat.
Kau bilang banyak yang tobat.